Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Faik Prasetyaji, NIM 1801040013 dari PPSI 6A, akan mempresentasikan tentang penelitian sastra. Yang pertama, hakikat kegiatan penelitian sastra. Penelitian sastra merupakan kegiatan meneliti pada objek penelitian serta sumber data tanpa berupa karya sastra dan berfokus pada masalah-masalah sastra, sehingga penelitian sastra pada hakikatnya merupakan proses bertemunya antara pencipta karya sastra dengan karya sastra yang dihasilkan. Yang kedua, apa yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian yang lainnya? Yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya adalah dapat dilihat dari segi karakteristik dari penelitian sastra itu sendiri. Adapun karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penyelidikan naturalistik. Yang kedua, analitik induktif. Yang ketiga, perspektif holistik. Yang keempat, data kualitatif. Yang kelima, kontak dan wawasan pribadi. Yang keenam, sistem dinamis. Yang ketujuh, orientasi kasus unik. Yang kedelapan, sensitivitas konteks. Yang kesembilan, netralitas penekanan. Dan yang kesepuluh, fleksibilitas desain. Selanjutnya, penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif jika seperti apa? Penelitian sastra dikatakan sebagai penelitian kualitatif jika dalam penelitian tidak mengadakan perhitungan, tetapi lebih memprioritaskan pada mutu, kualitas, ataupun bobot data dan bukti penelitian. Pendekatan ini diarahkan pada latar atau individu secara holistik. Metode penelitian kualitatif juga memberikan perhatian terhadap data alamiah serta data yang dalam hubungannya berkaitan dengan konteks keberadaannya. Dalam penelitian karya sastra, misalnya akan dilibatkan pengarang, lingkungan sosial di mana pengarang berada, termasuk unsur-unsur kebudayaan pada umumnya. Materi yang keempat, penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif jika seperti apa? Penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif jika ketika melakukan penelitian melibatkan pengukuran dengan tingkatan tertentu. Data skala nilai penelitian kualitatif juga harus mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata, atau perhitungan statistik, dan lainnya. Yang kelima, penelitian sastra termasuk penelitian terapan jika menggunakan teori sebagai kerangka kerja bagi pelaksanaan kegiatan penelitian. Teori yang sudah ada dapat membantu dalam merumuskan masalah, pengajuan hipotesis, penyusunan rancangan, pengembangan instrumen, pengumpulan data, serta membantu dalam menginterpretasi data. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan data dan sumber data dalam penelitian? Yang pertama, sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian di atas adalah subjek penelitian, di mana data menempelkan sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Yang kedua, data penelitian adalah semua keterangan seorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya, guna keperluan penelitian. Materi yang ketujuh, objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Namun demikian,
Pengertian objek penelitian sering kali tertukar dengan subjek penelitian. Hal ini tentu saja membangun terutama bagi peneliti pemula sebab definisi antara objek dan subjek riset memang berhubungan, namun khususnya dalam riset sosial keduanya tidak sama. Materi yang ke-8, pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu ketiga psikologis. Yang pertama biografi, yang kedua sosiologi, yang ketiga psikologi, yang keempat antropologi, yang kelima historis, yang keenam metopoid, dan yang ketujuh ekspresif. Materi yang ke-10, konsep pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis memandang karya sastra sebagai hasil aktivitas penulis yang sering dikaitkan dengan gejala-gejala kejiwaan seperti obsesi, kontemplasi, kompensasi, sublimasi, bahkan sebagai neurosis. Dengan demikian, pendekatan psikologis berhubungan dengan tiga gejala utama, yaitu pengarang, karya sastra, dan pembaca. Selanjutnya, langkah kerja pendekatan psikologis yaitu: yang pertama, mendeskripsikan unsur-unsur karya sastra. Yang kedua, menganalisis sebuah karya sastra. Yang ketiga, memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang dan tokoh dalam karya sastra yang diteliti. Yang keempat, menemukan teori tentang psikologi sastra sesuai karya sastra yang diteliti. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai keadaan psikologis pengarang dan tokoh-tokoh dalam karya sastra. Materi yang ke-11 atau materi yang terakhir, teknik pengumpulan data, adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sastra, kita dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang umum dilakukan. Yang pertama yaitu kuesioner, yang kedua studi pustaka, yang ketiga wawancara, dan yang terakhir observasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti agar tujuan penelitian tersebut dapat tercapai. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.